Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam investasi. Halo Sobat KSPM, kembali lagi bersama kami KSPM FEB Unila di acara KSPM Podcast. Perkenalkan, saya Afrenal sebagai host di episode kali ini. Dan pada podcast kali ini kami akan membahas topik seputar pasar modal. Nah, pada episode kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial dan beliau adalah expert di bidangnya dan beliau adalah Profesor Dr. Sri Hasnawati, SE, ME, MSI. Selamat pagi Bu Sri. Selamat pagi, Apa kabar Bu? Baik. Alhamdulillah baik Bu. Jadi Bu, untuk hari ini kita akan membahas seputar pentingnya investasi di pasar modal Bu. Nah, berdasarkan data Kustodian Central Effect Indonesia atau KSEI, jumlah investor pasar modal sepanjang 2022 tercatat tembus 10,31 juta orang. Kemudian dominasi investor muda dengan usia kurang dari 30 tahun terus meningkat dengan proporsi mencapai 58,71% dengan total aset yang dikuasai sebesar 83,52 triliun rupiah. Hal ini memberikan informasi bahwa potensi peningkatan investor, terutama investor muda di Indonesia cukup tinggi. Nah, dari peristiwa tersebut, banyak anak muda yang mulai berinvestasi. Tapi sebelum lanjut membahas peristiwa tersebut, ada satu hal nih Bu yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Jadi bagaimana sih Bu cara agar uang kita ini tidak tergerus oleh inflasi Bu? Cara mempertahankan uang kita dan supaya nilainya naik terus, kita harus melakukan sesuatu. Salah satunya adalah investasi. Nah, tanpa investasi, nonsen. Uang kita akan tergerus oleh inflasi. Karena inflasi itu setiap tahun naik terus. Ya, jadi investasi apa saja yang bisa dilakukan? Banyak. Ya. Yang jelas, investasi yang bisa memberikan nilai tambah di masa yang akan datang, yang bisa menghasilkan return di atas inflasi itu sendiri. Nah, biasanya seperti tadi yang Anda kemukakan bahwa generasi muda sekarang sudah banyak yang mulai mencoba untuk melakukan investasi ya, terutama di pasar modal, karena memang investasi di pasar modal itu sangat menjanjikan, menghasilkan return yang cukup tinggi ya. Kalau rata-rata tingkat suku bunga itu di pasar uang itu saat ini kira-kira 2 sampai ya sekitar 2 sampai 3% maksimal ya. Inflasi juga sekitar itu gitu ya. Bahkan biasanya inflasi lebih tinggi dari tingkat suku bunga yang berlaku. Nah, maka banyak anak-anak sekarang ya yang sudah belajar tentang investasi baik di bangku kuliah, di sekolahan maupun di melalui media sosial ya, melalui pembelajaran sendiri ya yang mereka lakukan, mereka tahu apa itu pasar modal, tahu apa itu saham yang merupakan salah satu alternatif investasi. Dengan modal yang tidak perlu besar, mereka sudah bisa mengembangkan uangnya sehingga bisa menjadi bekalnya untuk mempersiapkan kebutuhan mereka di masa yang akan datang. Ya, caranya salah satu investasi memang ya. Tanpa investasi sulit untuk meningkatkan nilai uangnya. Baik Bu, jadi cara agar uang kita tidak tergerus oleh inflasi tadi itu salah satunya adalah investasi teman-teman. Nah, tadi kan berarti itu berkaitan dengan peristiwa yang tadi saya sebutkan di atas bahwa alasan dari banyak anak remaja sekarang atau yang masih muda ini udah mulai paham investasi. Tapi selain agar tidak tergerus oleh inflasi tadi ini Bu, ada alasan-alasan penting lainnya nggak sih Bu? Kenapa anak-anak remaja sekarang yang masih muda harus bisa atau paham apa itu investasi? Iya tentu, nampaknya anak-anak muda sekarang sudah mulai menyadari pentingnya investasi. Karena kalau di negara-negara maju, anak-anak usia belasan tahun, nggak sampai 20 up ya, 12-an tahun, mereka sudah mengenal itu investasi. Contohnya Warren Buffett, dia mengenal saham umur berapa belas tahun ya, dan dia sudah melakukan investasi sampai pada akhirnya sekarang dia menjadi salah satu orang terkaya di dunia. Karena mereka mulai dari awal, dari remaja, dari anak-anak bahkan ya. Nah, di Indonesia ini merupakan sesuatu yang
baik ya, karena anak-anak sekarang sudah mulai menyadari pentingnya investasi yang harus dilakukan dengan menggunakan berbagai macam cara. Saya pikir investasi yang mereka lakukan sekarang bervariasi ya, tidak hanya di pasar modal seperti yang tadi gambaran yang Anda kemukakan, gitu ya. Banyak hal yang diminati oleh anak-anak sekarang untuk melakukan investasi. Jadi ya salah satu tujuannya selain untuk mengatasi inflasi, mereka juga ingin meningkatkan kesejahteraannya. Mereka ingin memenuhi kebutuhan-kebutuhannya sesuai dengan apa yang menjadi harapan dan cita-citanya. Tidak minta dari orang tua, gitu ya. Tidak kalau minta dari orang tua juga terbatas jumlahnya, dan mereka akan mencoba untuk membiayai hidupnya sendiri ya. Kesejahteraannya akan mereka ciptakan sendiri. Saya kira itu. Baik Bu, berarti sangat bermanfaat ya Bu investasi ini. Dan kalau dilihat dari tujuan jangka panjangnya, manfaat dari investasi itu sendiri kayak mana ya Bu? Kalau untuk jangka panjang jelas ya. Tadi kan tujuan investasi itu ada beberapa tahap. Ada tahap jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Untuk jangka pendek itu untuk memenuhi kebutuhan sendiri saat itu. Jadi kalau anak-anak remaja sekarang mungkin dia ingin menunjukkan kepada orang lain bahwa saya sudah mandiri secara finance, secara keuangan. Sehingga mereka melakukan investasi untuk membiayai hidupnya sendiri. Dia akan menunjukkan ini loh aku. Kemudian untuk jangka menengah ya, itu mereka akan untuk tujuannya untuk memenuhi selain kebutuhan primer yang sudah dipenuhi dalam jangka pendek, mereka akan mencoba untuk memenuhi kebutuhan sekundernya. Kebutuhan sekunder itu seperti hal-hal ya kenikmatan ya, atau kebutuhan-kebutuhan lain. Karena di jangka menengah biasanya anak-anak generasi sekarang yang menurut Anda itu generasi milenial sudah melakukan investasi, mereka itu akan meningkat tahapannya menjadi penduduk yang memasuki tahap berikutnya, yaitu tahap pertumbuhan. Kalau life cycle-nya individu, dia sudah memasuki dunia rumah tangga. Kemudian mereka punya anak, kemudian anaknya mau sekolah, kemudian dan seterusnya. Kebutuhan-kebutuhan itu harus dipenuhi. Kalau hanya mengharapkan dari gaji yang dia dapatkan, itu tidak cukup. Cukupnya hanya untuk memenuhi kebutuhan primer dan lebih sedikit sekunder. Paling mobilnya juga nggak terlalu mewah, standar-standar saja. Jadi untuk memenuhi kebutuhan yang lebih dari itu, kebutuhan sekunder, pasti mereka harus melakukan investasi yang baik. Kemudian untuk jangka panjang, kalau tadi jangka menengah, jangka panjang itu nanti pada waktunya manusia itu akan memasuki tahap mature, decline, memasuki usia pensiun. Pada saat memasuki usia pensiun, ini seseorang harus mandiri mestinya, tidak tergantung pada orang lain. Nah, kan gitu. Jadi ketika seseorang atau anak-anak itu sudah melakukan investasi sejak awal, pada masanya nanti ketika mereka membutuhkan dan sudah tidak punya penghasilan yang rutin dihasilkan, tetapi dia sudah memiliki pohon uang. Pohon uang itu adalah passive income yang dia peroleh untuk memenuhi kebutuhan di masa pensiun, yaitu jangka panjang. Jadi kan panjang itu umur, biasanya umur 55 tahun ke atas atau umur 60 tahun ke atas. Mereka sudah pada pensiun ya. Memasuki usia pensiun, mereka tetap kebutuhannya sama. Makan, minum, kebutuhan sosial, dan mereka akan menginginkan kebutuhan lain seperti jalan-jalan dan lain-lain. Itu harus dipenuhi. Kalau nggak ada investasi, mereka akhirnya numpang di tempat anaknya dan pasti itu tidak nyaman. Jadi salah satunya seperti itu tujuannya ya, jangka panjang. Tidak tergantung pada orang atau tidak tergantung pada anak. Kalau di negara maju, orang tua itu udah sendiri, sudah nggak ikut sama anak. Nah kalau di Indonesia, di Asia lah ya, rata-rata anak-anak itu masih punya kewajiban untuk merawat orang tua. Tapi alangkah baiknya kalau orang tua ini walaupun tinggal satu rumah dengan anak, tetapi dia bisa membiayai hidupnya sendiri. Nah itu bisa dilakukan ketika mereka memiliki investasi sejak dini gitu. Baik Ibu, jadi untuk sobat KSPM, ternyata investasi itu banyak banget manfaatnya, baik dari jangka pendek, menengah, dan jangka panjang ya. Nah Bu, ada pendapat atau pernyataan bahwa investasi itu sebagai alternatif yang lebih baik daripada menabung di bank. Nah tanggapan Ibu menurut ini apa Bu? Atau bagaimana Bu? Nabung itu bukan investasi, jadi jangan salah. Jadi kalau kalian itu menabung saja di bank, uang Anda tidak berkembang.
tidak bertambah banyak, yang ada berkurang. Coba Anda naruh uang di bank sekarang 10 juta, setiap bulan mendapat bunga, kena pajak, administrasi bank, lama-lama 10 jutanya berkurang itu, ya. Kalau Anda nabungnya itu 100 juta, mungkin masih dapat tambahan. Tapi tambahannya itu sangat kecil karena dikurangin yang tadi itu ya, biaya-biaya administrasi dan lain-lainnya. Nah, akhirnya yang diharapkan itu uang 100 juta mengalami peningkatan, iya dia meningkat, tapi peningkatannya tidak sesuai dengan kenaikan inflasi. Sehingga kalau Anda mau investasi, nabung itu hanyalah untuk menempatkan dana sementara menuju investasi yang akan dilakukan. Jadi jangan nabung itu disamakan investasi. Nabung di bank bukan investasi. Ya. Baik, Gitu. Bu. Nah, Bu, berkaitan dengan kebebasan finansial, apakah investasi ini dapat membantu mencapai dengan kebebasan finansial tersebut, Ibu? Jelas, ya, jelas. Karena kebebasan finansial itu dilakukan salah satunya dengan cara investasi. Sekarang coba Anda bayangkan, kalau Anda nggak punya apa-apa, cuma punya tabungan, ya, Anda mau hidup, mau makan, misalnya Anda tidak bekerja, tapi punyanya tabungan aja, saving, apakah cukup? Bunga tabungan, yang ada uang kita yang di tabungan itu lama-lama habis, kepake. Sementara kalau investasi, itu ada hasilnya, ada returnnya, ya. Dan returnnya pasti lebih besar daripada inflasi dan bisa memenuhi kebutuhan kita, sehingga uang kita itu bukannya berkurang tapi semakin lama semakin bertambah gitu. Baik, berarti untuk investasi ini sangat penting sebagai alternatif untuk mencapai kebebasan finansial lebih baik daripada menabung di bank ya, Bu? Betul. Betul sekali. Jadi nabung di bank itu hanya parkir sementara istilahnya. Nah, Ibu, berkaitan dengan keputusan investasi nih, Bu. Tadi kan kita di awal membahas kayak inflasi gitu, Bu. Nah, jadi resiko inflasi ini berpengaruh apa sih, Bu, terhadap keputusan investasi kita? Oh, sangat berpengaruh, ya. Karena inflasi itu merupakan acuan untuk menentukan return dari investasi yang akan kita peroleh, yang akan kita dapatkan. Jadi, ketika inflasi tinggi, tentu saja kita harus memilih instrumen investasi yang memberikan return yang lebih tinggi daripada inflasi. Jadi itu sebagai benchmark ya, sebagai acuan. Ketika inflasi rendah, kita juga target return yang diharapkan dari investasi tidak setinggi ketika inflasi itu tinggi, ya. Jadi kalau sekarang misalnya inflasi anggap aja 10% misalnya. Ya, investasi yang harus kita pilih adalah yang bisa menghasilkan return di atas 10%. 11% itu belum baik. Pasti kita akan memilih investasi apa yang menghasilkan return 20% misalnya atau 25% gitu ya. Jadi kalau dipotong inflasi maka return kita net kotor ya. Net setelah dikurangi inflasi kan kalau 25% berarti net returnnya sebesar 15%. 15% itu nanti dipotong macam-macam lagi, ya anggap aja netnya 10%. Masih positif. Jadi uang kita masih growth, masih berkembang tuh. Berkembang setiap tahun atau setiap bulan, saya nggak ngerti ya, 10%, lama-lama membukit. Ya. Baik, Bu. Baik, jadi untuk risiko inflasi ini menjadi acuan dasar kita dalam memilih investasi. Betul, ya, Bu? betul. Benar-benar. Nah, Bu, berkaitan dengan kita dalam berinvestasi, kan ada yang namanya diversifikasi nih, Bu. Nah, menurut Ibu penting nggak sih, Bu, untuk diversifikasi investasi itu sendiri, Bu? Penting sekali. Dalam berinvestasi kita kalau ada pepatah yang mengatakan ya, pepatahnya para investor yang sudah berhasil itu, jangan meletakkan telur Anda di dalam satu keranjang. Karena kalau telur-telur kita diletakkan dalam satu keranjang, ketika telur itu jatuh, keranjang itu jatuh, atau kejatuhan sesuatu dari atas, pluk, satu keranjang itu akan pecah semua telurnya. Maka filosofinya adalah letakkan dalam beberapa keranjang. Ketika satu keranjang ini rusak, maka yang lain masih baik, ya, masih bagus. Sehingga risiko dari pecahnya telur yang satu keranjang masih dapat dikompensasi dari telur-telur yang ada di keranjang lain. Nah itu.
Nah, diversifikasi itu sendiri konsepnya adalah kita melakukan investasi ke dalam beberapa jenis aset, ya. Baik itu aset real maupun aset keuangan, financial asset maupun real asset. Real asset itu apa saja? Banyak yang berbentuk, yang bisa kita raba, yang bisa kita lihat, ya. Tanah, logam mulia, properti, mesin-mesin dan seterusnya. Sedangkan yang financial asset contohnya adalah saham, obligasi, reksadana gitu ya. Nah, kita kalau memiliki aset-aset seperti itu kita sudah melakukan diversifikasi sebenarnya. Diversifikasi ini kan tujuannya untuk meminimalkan resiko. Jadi resiko yang akan ditanggung itu lebih kecil dibandingkan kalau kita hanya memiliki satu jenis aset ya. Kalau satu jenis aset yang dipilih berarti investor tidak melakukan yang namanya diversifikasi. Tujuannya adalah tadi diversifikasi untuk mengurangi risiko. Kalau hanya satu tadi rusak telurnya atau investasi kita punya satu jenis aset misalnya, punya tanah 1 hektar. Kalau zaman sekarang ada yang namanya ganti untung ya, kalau diterjang jalan tol ya. Kalau dulu namanya ganti rugi. Begitu dipakai sama negara, habis aset kita, udah nggak punya apa-apa. Tapi kalau kita memiliki beberapa tanah di beberapa tempat, ya mungkin itu ya biarin aja, di sana masih punya, kan gitu. Itu contohnya. Atau saham. Kita punya beberapa saham, 1, 2, 3, 4, 5, 10, satu saham turun, rugi, yang lainnya naik. Nah, itu tujuan diversifikasi adalah untuk saling mengkompensasi resiko yang akan ditanggung. Baik, Ibu. Jadi ternyata diversifikasi investasi itu sangat penting karena bisa mengurangi tingkat resiko. Jadi untuk sobat KSPM dalam berinvestasi jangan masukin di satu jenis investasi aja, kalau bisa diversifikasikan menjadi lebih ya terbelah-belah. Ya benar Ibu? Ke beberapa. Nah, ke beberapa jenis investasi. Nah baik Bu, jadi untuk yang selanjutnya nih saya tanya nih Bu, kita nih sebagai anak muda kan masih baru terjun lebih tepatnya ke dunia investasi gitu kan. Nah menurut Ibu, untuk kita sebagai anak muda, sebagai mahasiswa ini, investasi apa sih Bu yang bagus atau saran dari Ibu yang bagus untuk kita untuk kita masuki investasi tersebut? Ya, sekarang kalau kalian sudah punya pikiran, sudah berpikir, sudah mulai mengarah kepada pilihan investasi yang akan dilakukan untuk anak-anak muda, bagus sekali gitu ya. Karena berarti Anda sudah memikirkan masa depan Anda, pasti yang lebih baik. Gitu ya. Kesejahteraan suatu bangsa itu akan dicerminkan, akan dipenuhi akan tercermin dari tingkat kesejahteraan masyarakatnya ya. Jadi investasi apa sih yang bisa dimulai dari Anda kalian anak-anak muda? Tentu saja disesuaikan dengan kan kalau kita melakukan investasi perlu dana ya, perlu sesuatu, bukan hanya kemauan saja, pasti kita perlu dana. Saya yakin anak-anak sekarang misalnya baru pemula, pasti belum dimulai dengan jumlah dana yang besar, pasti masih terbatas. Oleh sebab itu, pilihlah investasi yang bisa didanai dengan modal uang ya, yang kecil saja. Apakah itu di sektor real atau di sektor keuangan? Yang paling gampang investasi dengan jumlah uang yang kecil itu di sektor keuangan. Karena sekarang sudah ada pasar modal di Indonesia. Kalau dulu zaman saya kecil pasar modal belum ada ya. Belum ada gaungnya seperti sekarang. Gimana saya mau investasi? Bayangan kalau investasi adalah membuat perusahaan yang besar, karyawannya banyak seperti itu. Kalau sekarang tidak. Kalau misalnya kita mau dengan dana yang kecil, kita bisa mulai dengan memilih investasi pada aset keuangan. Dengan membeli saham, dengan membeli reksadana gitu ya. Itu kita bisa mendapatkan keuntungan bisa harian, bisa mingguan, bisa bulanan, bisa tahunan. Atau kalau misalnya mau pada jenis investasi lain ya kita akan mencari jenis usaha apa. Misalnya perusahaan sebagai agent ya, distributor yang kita hanya sebagai penghubung antara pihak yang membutuhkan dan pihak yang memiliki barang gitu. Kita sebagai penghubung itu juga modalnya nggak banyak, tinggal kita pilih
Contohnya ya, saya punya anak ya, anak saya nggak mau kerja dan dengan penghasilannya yang sudah diperoleh selama 3 tahun, dia nggak mau bekerja, dia bikin perusahaan dengan modal yang nggak besar juga, tapi perusahaan itu nggak langsung running well, nggak langsung menghasilkan return. Sebagian dana yang dia miliki itu ada dialokasikan untuk berinvestasi di pasar modal. Nah, dengan berinvestasi di pasar modal, Anda harus fokus kepada itu. Kalau memang itu adalah bagian dari investasi yang Anda akan lakukan secara profesional, maka Anda dari seperti orang bekerja dari pagi sampai sore, Anda harus di depan komputer dan harus main. Saya tanya, setiap hari kamu dapat untung berapa? Nggak mesti, katanya gitu. Tapi pasti untung. Kadang satu hari 1 juta, kadang 300, kadang 1,5 juta, kadang 600. Tapi itu satu hari loh. Ya, kalau 1 bulan itu 1 bulan berarti kalau saham itu pasar saham rata-rata 24 hari ya, 24 hari. Kalau satu hari itu dia dapat untung misalnya 300, keuntungannya ya 300 10 hari 3 juta ya. 10 hari 3 juta. 10 hari 3 juta. Kalau 25 hari berarti 3 juta kali 2 kali 1,5 7,5 juta. Itu dia hanya di rumah ya, nggak perlu keluar, nggak ada transport, nggak ada stres, hanya di rumah. Tapi pasti keuntungannya tidak 300 kan satu hari, nggak rata-rata. Kadang dia dapat 1 juta, kadang jadi kata dia bilang, saya nggak harus bekerja, karena bekerja juga paling gaji saya 7 juta, 10 juta gitu ya. Harus stres, harus bangun pagi, harus dan lain-lain lah ya. Akhirnya dia di rumah duduk main saham. Dan katanya bisa hidup. Tapi saya nggak terlalu ini juga ya, coba ada yang lain gitu ya, jangan seperti itu aja. Tapi mungkin karena banyak orang miliuner itu ya memang mereka portofolio kebanyakan di pasar modal gitu. Ya. Baik Bu, jadi salah satu yang paling cocok untuk anak muda saat ini adalah di pasar modal ya Bu? Nampaknya dengan jumlah uang yang kecil ya, sudah bisa main gitu. Sudah bisa dimasuki bagi anak muda. Nah, berkaitan dengan ya tadi keinginan dari anak muda itu kan pasti kayak ingin mendapatkan pendapatan pasif tadi kan Bu. Nah, apakah benar bahwa semua jenis investasi itu bisa menghasilkan pendapatan pasif tadi itu Bu? Oh enggak semuanya menurut saya. Tapi bisa dijadikan sebagai pendapatan pasif, kan gitu kan. Ada yang bisa ada yang enggak ya, karena pendapatan pasif income itu kan kita diem saja, dengan diam gitu uang itu datang gitu kan. Jadi kalau kita main saham, kalau kita punya saham dalam jumlah yang seperti pemula kalian, itu belum passive income namanya. Tapi kalau misalnya Anda punya saham di perusahaan besar, itu passive income. Karena Anda sudah sebagai pemegang saham di perusahaan besar dengan status sebagai pemegang saham mayoritas. Tapi kalau hanya pemain harian gitu ya, trading setiap hari, belum dianggap sebagai passive income. Jadi nanti semakin lama dia akan mengarah pada passive income pada tahap tertentu. Tapi kalau berawal belum. Passive income yang berikutnya, kalau Anda investasi di logam mulia, apakah menghasilkan passive income? Situasi di Indonesia kan dia cuma naik aja kan, uangnya nggak bisa kita ambil kan. Yang namanya passive income pada saat kita butuh ada, rutin dia akan datang gitu. Kalau logam mulia enggak, tapi dia naik terus mengikuti inflasi. Inflasi berapa pun dia naik. Dulu harga emas itu 1 gram cuma 250, sekarang udah 1 juta. Bisa Anda bayangkan kenaikannya berapa persen. Tapi itu keuntungannya itu bukan dianggap sebagai keuntungan yang besar ya, karena memang nilainya ya harus segitu dalam kondisi sekarang. 240 zaman dulu dengan 1 juta sekarang 1 gram sama. Artinya nilai uang kita tidak turun kalau diinvestasikan di logam mulia. Nggak turun kan? Tapi kalau uang itu kita diamkan saja di bawah bantal, turun nggak? Turun. Udah nggak ada nilainya sekarang 240. Benar Ibu. Untuk makan aja cuma dapat berapa kali Anda makan berdua habis itu. Tapi kalau Anda dulu belikan logam mulia 240, sekarang nilainya menjadi 1 juta gitu. Nggak turun nilainya, dia naik terus mengikuti perkembangan inflasi dan nilai uang kan gitu ya, future value. Nah jadi kalau misalnya ditanya passive income, ya investasi pasti akan menghasilkan passive income, tapi ada tadi tahapan-tahapannya sama pilah-pilah. Terus reksadana kita taruh di situ, itu bisa ada. Kemudian beli obligasi, surat utang negara, itu ada passive income-nya juga ya. Ya investasi nanti pada akhirnya memang akan menghasilkan passive income.
kalau dimulai dari sejak kecil. Kalau langsung sekarang ya nggak ada passive income-nya, karena baru sedikit, Benar. ya. Oke, Baik. Baik bagi sobat KSPM, jadi penting bagi kita juga untuk memilih jenis investasi apa yang sesuai dengan kita ya. Apalagi kalau misalnya yang kita incar adalah passive income-nya. Nah, baik Ibu. Jadi dengan terjawabnya semua pertanyaan-pertanyaan ini, mungkin untuk podcast pada episode kali ini sudah cukup ya. Terima kasih untuk Ibu atas kehadirannya. Mungkin mohon maaf jika ada kesalahan dari saya. Dan untuk pada para penonton, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di episode podcast berikutnya. Salam investasi. salam investasi. Semangat generasi milenial.